Jenny membanting ponselnya ke lantai hingga pecah. Gadis itu marah. Sudah seharian Jenny menghubungi Taeyong, namun ponsel pria itu tidak aktif. Dia malah besar. Jenny menghancurkan semua barang yang ada di meja riasnya. Dia merasa sangat marah. Jenny merasa dinomor duakan. Aku akan mengirimmu ke neraka. Jenny tahu apa yang membuat Taeyong marah. Istrinya kampungan dan norak itu. Gadis desa tidak tahu diri. Namun suara bel apartemen tiba-tiba berbunyi membuat Jenny menyeringai. Taeyong, akhirnya kau mengalah juga. Sudah kuduga kau tidak akan bisa tanpaku. Pergi dari apartemenku atau aku telepon kekasihku sekarang. Pria yang bernama Kait pertama mengejek. Kau kira aku tidak tahu kasih kebanggaanmu sedang pergi bersama istri sahnya? Jangan pernah mengganggu hidupku lagi. Jika sudah bahagia memiliki kasih yang tampan, kaya, dan mencintaiku, ini yang kau sebut bahagia, menjadi wanita simpanan dan bisa dipakai kapan saja. Jimin langsung memeluk Jenny, membuat gadis itu meronta, namun tenaga Jimin lebih kuat. Mata Jenny sudah berkaca-kaca, air matanya sudah jatuh. Hentikan semua, Jen. Sekarang aku kembali untukmu. Lupakan pria itu, ikutlah ke Paris bersamaku dan kita akan menikah. Aku bisa menjamin kebahagiaanmu. Aku mencintaimu. Jenny mendorong Jimin dengan kasar. Dengan matanya yang sembab, dia menatap Jimin nyalang. Kau kira semudah itu kau brengsek, Jimin? Kau tidak tahu apa yang aku alami semenjak kau meninggal. Setiap masa senior high school, Jenny termasuk gadis yang tidak terlalu populer, terlalu menonjol. Penampilannya biasa saja, sedangkan Jimin saat itu adalah pangeran sekolah. Pria itu tampan, seksi, punya segudang prestasi di sekolah, dan sangat menyondol di bidang akademis. Jenny hanya mampu membuat Jimin dari kejauhan. Dia hanya mampu menyimpan perasaannya suka untuk Jimin di dalam hatinya. Tidak ada keberanian untuk mengungkapkannya. Percintaan mereka terjalin cukup romantis. Jimin yang sangat perhatian dan Jenny merasa seolah semuanya sangat sempurna. Hubungan mereka berlanjut sampai mereka kuliah, dan semenjak itulah Jimin dan Jenny menerapkan pacaran ala barat. Mereka melakukan setiap ada kesempatan, dan Jenny menyimpan mahkota berharganya hanya untuk Jimin. Namun semuanya tak berjalan dengan mulus. Di tahun ketiga mereka kuliah, Jimin mengakhiri hubungan mereka dengan alasan Pedro ikut ke Paris bersama kedua orang tuanya. Jenny merasa hancur, hatinya patah. Cintanya telah pergi.
Hidup Jenny semakin susah akibat nasib buruk yang terus menimpa keluarganya. Akhirnya ibu Jenny jatuh sakit dan meninggal. Jenny rasanya ingin saat itu karena hidupnya. Sampai suatu malam seorang wanita berbaya menghampirinya. Jenny sedang duduk di halte bus dengan pakaian lusuhnya. Wanita itu menawarkan Jenny sebuah pekerjaan di klub. Dan mulailah Jenny memasuki dunia kelam itu. Awalnya Jenny hanya bekerja sebagai pelayan pengantar minuman. Lalu wanita bernama Madam Sim itu menawarkannya menjadi penari klub dengan gaji. Awalnya Jenny menolak, dia merasa malu, namun karena dia ingin uang, Jenny melakukannya. Dia membuang harga dirinya, toh dia sudah tidak lagi, semuanya sudah tidak berguna. Dan kembalinya Jimin benar-benar membuat hati Jenny bergemuruh. Dia merasa tak sanggup saat melihat Jimin. Tapi apa yang dilakukan sekarang? Dia malah bermain dengan pria itu dan Jenny menikmati setiap rasanya berkali lipat lebih dibandingkan Taehyung. Jenny merasa hatinya goyah hanya karena Jimin. Jenny memang membenci Jimin, tapi rasa cintanya mengalahkan rasa bencinya kepada pria itu. Ada apa denganmu? Kita akan dan kau mengusirku. Tolonglah, mengertilah, aku sangat lelah. Jimin menarik Jenny dan memeluk gadis itu kembali. Aku tidak akan meninggalkanmu sendirian lagi. Meninggalkanmu adalah penyesalan terbesar seumur hidup. Jimin, beri aku kesempatan lagi, please. Jenny memejamkan matanya. Air mata itu kembali jatuh mengingat kenangan masa lalunya yang pahit. Aku mohon Jimin, beri aku waktu. Tak semudah itu menerimamu kembali. Dan Taeyong, aku sangat berutang kepadanya, Jim. Dia selalu ada, bahkan aku keluar dari dunia hitam itu berkat Taeyong. Aku mengerti semuanya. Aku tahu kau butuh waktu untuk menetapkan perasaanmu yang sebenarnya. Astaga, demi Tuhan, masih pagi dan Taeyong sudah membuat Yen panas. Taeyong meneruskan sampai ke Yen dan membuat gadis itu geli. Ini masih pagi. Taeyong menghentikan kegiatannya. Kau selalu membuatku tergoda. Pikiran Yen melayang kepada Jenny. Jadi seperti ini rasanya selalu diperlakukan manis oleh Taeyong. Memikirkannya saja benar-benar membuat Yen iri. Sepertinya kita harus mandi. Taeyong mengangkat Yen, menggendong tubuhnya menuju kamar mandi dan membuat gadis itu memaki kaget. Ucapan lirih itu mampu membuat hati Taeyong bergetar. Ia belum bisa menjanjikan sebuah hal yang pasti kepada Yen. Taeyong sadar telah banyak membuat Yen kecewa.
Tian terkejut, ia tak percaya sekarang Yan sudah di hadapannya. Apa yang dilakukan gadis itu? Apa yang membuatmu terlalu tertarik pada Jenny? Teh, katakan, apakah aku buruk sampai kau tak bisa mencintaiku? Tian terdiam. Yan tidak buruk, bahkan gadis itu terlalu indah dan sempurna. Setelah kepergian mereka di kamar mandi, sekarang Taeyong mengajak Yan jalan-jalan keliling villa tersebut. Mereka berjalan kaki dan memasuki kawasan pinus yang bersih. Taeyong membawa Yan berjalan semakin jauh. Teh, kita akan kemana? Ke suatu tempat yang sangat menyenangkan. Aku yakin kau tidak akan menyangka di sini ada tempat seperti ini. Dia menggenggam tangan Yan erat sambil melewati batu-batu yang licin tersebut. Yan dan Taeyong akhirnya duduk di sebuah batu besar. Yan bisa melihat pemandangan air terjun itu dengan sangat dekat. Teh, bagaimana kau bisa tahu tempat indah seperti ini? Teh, bagaimana kau bisa? Ini adalah tempat favoritku dulu saat senior high school. Jika aku punya banyak masalah, aku akan menghabiskan waktu di sini karena aku merasa senang. Dan kau adalah orang pertama yang aku ajak ke tempat ini. Jika itu yang kau minta, aku akan menunggumu sampai saat itu tiba, sampai kau mengatakan bahwa kau memang mencintaiku, Teh. Teh menggenggam tangan erat. Dia tersenyum dan mengelus rambut coklat itu. Teh sudah bertekad dia akan belajar mencintai Yan, dan itu tidaklah sulit karena sebenarnya Teh memang sudah menyukai Yan sejak awal mereka bertemu. Yan masuk ke dalam kamarnya sendiri. Dia ingin tidur karena hari sudah larut malam. Yan, panggilan Teh membuat Yan menoleh. Iya, Teh. Tidurlah bersamaku malam ini, ucap Teh yang sedang berdiri di ambang pintu. Yan terkejut, sejakan membuat jantungnya berpacu dengan cepat. Tapi Teh, sedangkan Teh bersandar di kepala ranjang. Teh tersenyum. Kelakuan Yan yang malu-malu selalu menggemaskan, dan Yan merasa terkejut saat nafasnya tertahan saat sepasang lengan kokoh itu masuk memeluknya dari belakang. Teh meletakkan dagunya di pundak Yan. Apakah kau malu? Luru nafas Taeyong terasa jelas di tengkuk leher Yan, dan itu membuatnya geli. Dia hanya mengangguk aku sebagai jawaban. Aku adalah suamimu dan ini rumah tangga yang sebenarnya. Kenapa Yan? Kenapa kau masih bertahan bersamaku? Padahal selama ini aku sudah menyakitimu. Apakah kau tak membenciku? Yan menggeleng dia lalu memutar tubuhnya menghadap Taeyong dan memberanikan diri dari hitam itu. Dengan pelan, tangan Yan terulur menyentuh wajah pria yang dicintainya itu.
Taeyong aku akan belajar mencintainya. Itu artinya dia memiliki harapan dan kesempatan yang besar. Ian siap menunggu pria itu mencintainya. Ian tidak menuntut Taeyong mencintainya secara langsung.